Untuk makluman negara-negara jiran, mulai esok 6 Disember 2024, kami rakyat Malaysia tidak lagi guna frasa "Jom pergi sarapan". Tidak, kami dah tukar kepada "Jom semarakkan warisan bangsa". Adakah kita boleh buat langkah yang sama? Tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia, ada yang melarang kita mendakat batik kerana kononnya batik milik mereka. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Masih di edisi spesial sepak bola sebenarnya, tapi ini insert aja. Kenapa disebut insert? Karena ini sisipan bukan berita, tapi lebih kepada sisipan pesan moral kali ya. Eh, Sehubungan dengan perjuangan tim nasional kita di level manapun. Baik itu di Piala ASEAN Cup, di Piala Asia, maupun nanti kita menuju kepada Piala Dunia, itu adalah sebuah perjuangan yang seharusnya kita apresiasi dan kita dukung. Artinya, mereka itu berjuang bukan atas nama pribadi, tapi ya mungkin ada atas nama pribadi, ada mungkin kebanggaan sebagai pemain yang dipanggil untuk bermain di timnas, membela negaranya di level internasional. Tapi di balik kebanggaan itu juga ada kebanggaan ketika negaranya bisa bertarung di level internasional dan bisa bisa berbicara banyak lah. Termasuk mungkin barangkali saja juga bisa juara. Tetapi eh, dengan tuntutan kita untuk menjadi juara, contohnya aja di Piala AFF atau Asian Mitsubishi Electric Cup ya, Mm, ya kita berharap semua masyarakat Indonesia pasti berharap kita bisa mendapatkan trofi dari sini, apalagi ini mungkin bisa menjadi trofi pertama kita. Tapi di jauh di balik trofi itu atau jauh melebihi trofi itu adalah dukungan kita yang seharusnya kita berikan totally 100% kepada timnas. Artinya, apapun yang dilakukan oleh tim, dilakukan oleh PSSI, dilakukan oleh tim pelatih, semuanya adalah untuk perkembangan tim nasional, termasuk untuk mendapatkan juara. Tetapi, dengan tuntutan kita menjadikan tim kita sebagai juara, itu kadang malah perilaku kita itu jadi kontradiktif terhadap harapan atau tuntutan kita itu. Misalnya contohnya saja sekarang, kita berharap kita juara AFF gitu ya. Akhirnya dengan kita pingin tim nasional kita juara AFF, kita itu turut campur di setiap detailnya. Seolah-olah dengan kita turun tangan, dengan kita ikut campur di dalam pengelolaan timnas untuk Piala AFF ini, kita bakalan jadi juara. Sedikit-sedikit misalnya upaya yang dilakukan oleh PSSI, misalnya PSSI memberikan atau mengeluarkan kebijakan bahwa yang diturunkan adalah tim junior atau U22 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Sintayong. Ya, semua orang berlomba-lomba yang menginginkan juara ini, ya tidak semuanya sih, tidak semuanya, tapi mungkin ada sebagian orang yang menginginkan trofi AFF ini, kemudian turut campurnya bentuknya macam-macam. Yang tidak suka PSSI mungkin ya turut campurnya dengan mengkritik atau menghujat kebijakan PSSI dengan menurunkan pemain muda. Tapi meskipun ini kebijakan PSSI, yang tidak suka sama pelatih atau Sintayong akan menyerang juga dari sisi itu. Bahwa Sintayong punya pemain naturalisasi, pemain dengan kualitas yang bagus, malah menggunakan U22. Sehingga kemudian cara pandangnya tidak komprehensif bahwa tidak semudah itu menarik para pemain itu dari klub untuk mengikuti kompetisi yang bukan agenda FIFA. Dan itu harus disadari. Tapi sebenarnya disadari atau tidak disadari kalau memang orientasinya adalah merongrong timnas,
baik itu merongrong PSSI-nya maupun merongrong pelatihnya, pada akhirnya harapannya untuk menjadikan timnas ini sebuah kebanggaan, ya kontradiktif dengan perilakunya. Justru perilakunya malah menghancurkan timnas dengan berbagai ikut campur tangan sedetil-detilnya itu. Ya, jadi supporter ini sudah sekarang merangkap menjadi tim pelatih, official, PSSI, Esko. Jadi merangkap-rangkap ini sudah supporter sekarang. Tetapi ya bisa dimaklumi, kita semuanya peduli terhadap tim nasional kita. Sehingga ya enggak apa-apa kalau misalnya ngasih masukan atau mungkin kritikan atau tidak sepakat dengan kebijakannya PSSI atau strategi yang diterapkan oleh Sintayong itu juga enggak apa-apa. Jadi tapi sebatas masukan kita itu ya sebatas usulan atau mengekspresikan apa yang kita pikirkan ya, atau kepedulian kita lah terhadap timnas. Saya sendiri kadang juga tidak selalu sepakat dengan kebijakannya PSSI ataupun strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Jadi ya itu tetap lanjutkan aja. Itu adalah wujud kepedulian kita terhadap timnas kita. Nah, ngomong-ngomong soal kebanggaan ini, sebenarnya kita juga layak ya mengapresiasi siapapun melalui jalur apapun ingin membanggakan negara ini atau ingin mengangkat negara ini di kancah internasional, termasuk juga orang-orang yang berjuang dalam seni dan budaya. Yang kemarin kita bersyukur bahwa Reok Ponorogo dan Kebaya disahkan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Nah, ini yang membuat kita itu juga kalau setengah-setengah ya untuk mempersembahkan sesuatu untuk Indonesia itu jadi malu sebenarnya. Ada banyak orang-orang di luar kita itu yang berjuang dengan atau dari berbagai bidang itu untuk membanggakan Indonesia. Jadi kalau misalnya supporter kita itu kemudian menginginkan timnas itu membanggakan, jadi bukan dirinya yang berjuang untuk membanggakan Indonesia ya, tapi justru menuntut timnas itu membanggakan Indonesia, tapi justru kontribusinya malah kontradiktif. Artinya malah gembosi, malah membuat fokus dari seluruh tim baik itu PSSI, pemain, official, pelatih, itu jadi konsentrasinya jadi sedikit terusik dengan banyaknya supporter yang ingin terlibat sedetil-detilnya dalam timnas karena berharap juara AFF. Oh ya, kita juga layak memberikan apresiasi buat negara tetangga kita, Malaysia, yang juga berhasil mengusulkan atau disetujui usulannya untuk menjadikan budaya sarapan menjadi budaya warisan tak benda dari negara mereka, Malaysia. Nah, ini coba kita lihat videonya. A developing country, Malaysia, all have their common favorites. The quintessential Malaysian breakfast, nasi lemak, roti canai, and teh tarik, have undoubtedly become a staple in the lives of many Malaysians. People, gather around in a mamak place or in a kopitiam or in a coffee place to have teh tarik, to have nasi lemak. People from various backgrounds, this is where, the Malaysians get together, Indeed, it is these three items that have led to the existence of breakfast culture in Malaysia. Breakfast in Malaysia is more than just a meal. It is a time for families to bond and socialize. With the increasingly hectic pace of living today, many no longer manage to eat at home before going about their day, and this has led to more restaurants and stalls catering to the breakfast crowd. Malaysian breakfasts are very important for our culture and also lifestyle in Malaysia. We must have breakfast. Breakfast meeting, breakfast social, breakfast wedding, breakfast.
Oke, sekali lagi tahniah buat negara tetangga kita Malaysia yang selalu punya semboyan. Jangan berhenti untuk mencari peluang menangkap angin selagi belum ada yang memiliki. Oke, demikian video saya kali ini. Dukung terus tim nasional kita, menang maupun kalah. Jadilah supporter yang setia tanpa atau tidak pernah meninggalkan timnasnya dalam kondisi apapun. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.